Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, salah satu tujuan manusia hidup di dunia itu mencari kebahagiaan. Tapi yang menjadi persoalannya, apa itu yang dimaksud dengan bahagia? Ada yang menyandarkan kebahagiaannya itu pada sejumlah materi, pada sejumlah harta, pada sejumlah barang-barang mewah. Tapi apakah itu yang disebut dengan bahagia? Ya. Ketika dia mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi atau tujuan hidupnya, maka dia langsung bahagia. Tapi pertanyaan hakikinya, apakah itu yang dimaksud dengan bahagia? Maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama besar, ulama fikih, ulama tasawuf, mengarang satu kitab ini terkenal, termasuk dikaji di berbagai pesantren di Indonesia. Judulnya Syajaratul Ma'arif. Di dalam pembukaan itu, Syekh Izzuddin seolah menerawang bahwa persoalan manusia ketika hidup di dunia itu selalu mencari kebahagiaan. Maka beliau membuat definisi tentang apa itu bahagia. Kata beliau, Sa'adatul insani fi ma'rifatid dayani. Kebahagiaan itu ada ketika manusia kenal dengan Tuhannya. Jadi selama ini kebahagiaan kita yang disandarkan kepada berbagai hal yang kita ekspektasikan, apakah itu mampu menjadi wasilah, menjadi perantara kita untuk mengantarkan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Lewat kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'atur rahmani bi fi'li ma amara bihi fis sirri wal i'lani. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan menjalankan seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada dia. Fis-sirri wal i'lani, baik itu menjalankannya dalam konsep yang sembunyi-sembunyi, wal i'lan atau dengan cara yang terang-terangan. Juga tidak cukup dengan cara menjalankan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bitarki ma naha anhu minal kufri wal fusuqi wal isyani, juga dengan cara meninggalkan apa yang telah Allah larang, baik itu diantaranya kemunafikan, isyan, kemaksiatan, kefasikan. Yang menjadi pertanyaannya, selama ini tadi juga disinggung oleh Ustaz Saiful, selama ini kita sudah sholat 5 waktu terus-terusan. Kalaupun definisi bahagia itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seberapa bahagiakah kita? Karena di dalam sehari kita sholat selama 5 waktu. Sedangkan bahagia itu adalah menjalankan perintah Allah, kata Syekh Izzuddin itu. Berarti sudah saking bahagianya. Sekarang saya tanya, sudah bahagia, Pak? Kalau belum misalnya, berarti semi bahagia. Berarti jangan-jangan selama ini dalam bahasa Sunda salah ngalarapkeun konsep bagja. Bahagia itu kita lekatkan pada hal-hal yang sifatnya ekspektasi, sifatnya tujuan pribadi, ya. Sehingga kalaupun tujuan pribadi ekspektasinya itu tidak tergapai, maka yang ada adalah rasa kecewa. Kan kecewa itu sederhana sebenarnya. Kecewa itu sederhana dapat didefinisikan ketika ekspektasi atau tujuan itu tidak bisa terlaksana sesuai dengan keinginan kita, maka kita kecewa. Makanya definisi bahagia di dalam Islam itu fi ma'rifatid dayani, ketika seseorang itu ma'rifat, ketika seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sedang menjauhi minuman keras, hari ini kita sedang menjauhi kemaksiatan, hari ini kita sedang menuntut ilmu. Seharusnya hari ini kita patut sangat berbahagia karena kita ada di dalam ketaatan. Kebahagiaan itu juga mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdani.
berkaitan erat dengan kondisi hati dan kondisi badan seseorang. Kenapa berkaitan dengan kondisi hati? Padahal kalau kita mendeteksi seseorang ibadah atau taat, ya, itu kan tergantung bagaimana seseorang itu terlihat fisiknya kayak gimana. Ada seseorang yang pergi ke masjid, ada seseorang yang saum, ada seseorang yang sedang memberikan dakwah seperti saya sekarang. Maka langsung kan apa yang dilihat itu disebut bahwa dia adalah orang yang soleh. Karena fisiknya terlihat mengeluarkan kesolehan-kesolehan. Tapi kenapa Syekh Izzuddin mendahulukan kalimat qulub dibanding abdan, dibanding gerak badan? Ini menunjukkan bahwa harus ada keselarasan, ya, antara gerak hati dan gerak badan. Karena banyak juga di dalam hadis orang yang banyak bicara, orang yang banyak mengajarkan, tapi sampai-sampai sama Allah Subhanahu wa taala itu pujitna dikeluarkan gitu ya. Karena hatinya itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Kabura maqtan di dalam Quran surat As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu benci Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang sering berucap, yang sering berdakwah, yang sering mengeluarkan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa harus ada keselarasan antara kebaikan badaniah, ya, yang kita citrakan di hadapan orang-orang, dan kebaikan hati yang ada di dalam tubuh. Ada seorang profesor asal Amerika, sosiolog, ya, dia mengeluarkan teori yang dinamakan dengan teori dramaturgi. Teori ini menggambarkan bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kata dia bahwa hidup manusia itu ibarat dia ada dalam panggung drama. Panggung drama itu kan menampilkan seseorang yang sebenarnya seseorang itu tidak tampil seperti itu di dalam kehidupannya sehari-hari, gitu kan ya. Misalnya di dalam sinetron ada perempuan artis dengan laki-laki, dia berpasangan menjadi suami istri. Ditampilkanlah sehingga para penonton tersihir bahwa benar dia itu suami istri. Padahal itu hanyalah dunia citraannya saja. Apa yang ditampilkan di luar panggung, di belakang panggung, di backstage, itu berbeda sekali dengan apa yang ditampilkan di layar. Sehingga dalam konsep Islam, kalau misalnya kita hubungkan dengan teori tadi, harus ada keselarasan antara apa yang ditampilkan di hadapan khalayak umum dengan apa yang dilakukan ketika kita sendiri. Makanya ketaatan itu bagi Syekh Izzuddin itu tidak hanya al-i'lan, tidak hanya terang-terangan, tapi sirrun, tapi juga sembunyi-sembunyi. Fis sirri wal i'lani. Kebaikan itu sebenarnya ia bisa dimaknai secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Karena kalau kebaikan itu hanya terang-terangan saja, maka kemungkinan manusia itu hidup seperti dalam panggung drama. Dia hanya mencitrakan kebaikannya aja ketika dia terlihat oleh orang lain gitu ya. Nah, maka kebahagiaan hematnya itu adalah ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ketika semuanya ketika dia menerima kondisi apapun dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan, keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala masih tetap. Dalam keadaan miskin dia bahagia. Dalam keadaan kaya dia bahagia, lebih bahagia. Dalam keadaan apapun dia bahagia dan dia ada di dalam ketaatan. Karena kebahagiaan itu disenderkan bukan kepada kekayaan, bukan kepada kemiskinan, bukan kepada kepintaran, bukan kepada kebodohan dan lain-lain, tapi murni ia senderkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia pintar, pintarnya itu dijadikan wasilah untuk merengkuh ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia. Selama dia miskin, miskinnya itu dijadikan wasilah untuk merengkuh ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia.
selama dia pintar dan pintarnya itu dijadikan wasilah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia. Selama dia bodoh dan bodohnya itu dijadikan sebagai meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia. Nah, namun sayangnya kategori bahagia ini kita dibutakan oleh hal-hal yang sifatnya zahiriyah, apa yang bisa dilihat. Maka Syekh Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam beliau mengutarakan syair yang sangat bagus. Kata beliau, al-abdu abdu hissihi illa man istakhlasa li nafsihi. Hamba itu adalah budak bagi panca inderanya sendiri. Abdu hissihi, budak bagi panca inderanya sendiri. Sehingga karena hamba itu budak bagi panca inderanya sendiri, apa yang dipandang bahagia itu sebatas apa yang bisa dilihat oleh mata. Persoalan taat itu tidak bisa dilihat oleh mata. Ketaatan itu ada di wilayah batiniah seseorang. Sehingga kebahagiaan yang diraihnya pun juga adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang faniyatun. Maka Jalaluddin Rumi membuat syair yang sangat bagus. Kata beliau, qad ra'aita surata walakinnaka ghafalta anil ma'na. Sesungguhnya Anda itu telah melihat surah. Surah itu cangkang atau lukisan di terjemahnya. Sesungguhnya kamu itu sudah melihat surah, cangkang, lukisan. Ma'anna surata faniyatun wa ma'na bakin. Maka cangkang, lukisan yang kamu lihat itu sebenarnya faniyatun, fana. Ya. Kalau kita melukis gunung, bapak-bapak semua, apakah gunung itu, lukisan gunung itu semestinya menggambarkan gunung? Enggak. Pasti ada yang luput di dalam lukisan itu. Ya, lukisan itu tidak akan menceritakan tentang detail yang gimana pepohonan yang ada di dalam gunung tersebut. Detailnya semut yang ada di dalam gunung tersebut. Hewan-hewan yang ada di dalam gunung tersebut itu tidak akan terlukiskan di dalam lukisan tersebut, gitu kan ya? Kebahagiaan yang disenderkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ibarat lukisan. Ibarat semu, kebahagiaan yang tidak didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita meraih kebahagiaan ekspektasi itu, maka akan muncul kebahagiaan-kebahagiaan lain. Tapi kalau misalnya kebahagiaan itu disenderkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebaik-baiknya kebahagiaan. Saya akan menutup dengan syair yang pernah saya bacakan juga di majelis Babalaqat. Kata Rumi, masih kata Rumi. Kata Rumi itu bilang, kata dia, yaqulu, ada orang yang memiliki 100 keinginan yang beragam. Yaqulu, dia itu berkata, uridu tutmaj, uridu burik, uridu halwa, uridu fatoyro makliyah, uridu fakihatan, uridu ratban. Saya itu ingin Indomie. Entah Indominya itu jenisnya super mie atau mie sedap, bebas ya. Saya itu ingin Indomie, saya itu ingin kue-kuehan, ingin buah-buahan, ingin kurma muda dan lain-lain. Yu'addidu wa yusami hawahidan wahidan. Dia itu membilang dan menyebutkan satu persatu keinginannya. Karena ketika misalnya dia mendapatkan keinginan tersebut, maka dia bahagia kan, biasanya gitu. Keinginannya itu didata, dituliskan dalam sebuah buku, dalam angan-angannya gitu ya. Lakin asluha jami'an syai'un wahidun. Tetapi di antara berbagai keinginan itu sejatinya hakikatnya satu. Apa itu? Asluhal ju'u. Prinsipnya itu memenuhi rasa lapar. Sehingga kalau rasa lapar itu terpenuhi, tidak ada kata yang namanya aku ingin Indomie. Tidak ada kata yang namanya aku ingin kurma. Tidak ada yang namanya kata aku ingin buah-buahan dan lain-lain. Sebagaimana kita bulan puasa, sebentar lagi, biasanya kalau mau buka, segera dibeli tuh. Takjil, dimulai takjil, sampai makanan berat, semuanya dibeli. Tapi setelah mencicipi salah satu makanan yang kita beli itu, tidak ada keinginan untuk mencicipi makanan yang lain. Kenapa? Karena prinsip dari rasa laparnya sudah
terpenuhi. Jadi keinginan yang disenderkan kepada sesuatu yang beragam, yang bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menghilangkan prinsip manusia ketika di dunia. Apa? Menyenderkan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, seluruh apa yang diinginkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Quran surat Al-Ikhlas jelas, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Bergantung dalam hal apapun. Kalau bergantung itu harus kepada yang kokoh kan? Kalau bergantung kepada sesuatu yang kokoh, niscaya kita akan jatuh. Sebagaimana kita sedang berayun, di dalam ayunan, ternyata rantingnya itu ranting yang rapuh. Maka pasti tigedrug, tigedug. Pasti tisoledat, tigedug gitu ya. Nah maka Allah adalah tempat yang pantas sekali dijadikan untuk bergantung karena tidak ada yang kokoh selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitupun kesimpulannya, tidak ada sumber kebahagiaan yang bisa membahagiakan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kebahagiaan yang bisa membahagiakan kita selama di dunia yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sifatnya faniyatun, sifatnya itu sementara. Ini terbukti lewat Fir'aun, lewat Qarun, lewat orang-orang yang berdosa yang digambarkan di dalam Al-Quran, kisah-kisah terdahulu yang mereka menyandarkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bahagia, tetapi kebahagiaannya itu sementara dan akhirnya mereka itu mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sekalian, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.